Pertandingan besok bisa memberikan manfaat bagi timnas. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. PSSI bocorkan 2 calon lawan Indonesia di FIFA Matchday. PSSI membocorkan 2 calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2022. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyampaikan kriteria lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia mengagendakan 2 laga di FIFA Matchday pada September 2022. Untuk lawan, timnas Indonesia akan memilih sesuai kriteria yang diterapkan sang pelatih Sintayong. Indra Syafri mengatakan diskusi dengan Sintayong untuk lawan timnas Indonesia adalah negara yang berada di peringkat 1 hingga 120 ranking FIFA. Oleh sebab itu pihaknya sudah mengupayakan hal tersebut untuk FIFA Matchday pada September 2022. Indra Syafri juga menjelaskan lebih rinci mengenai calon lawan timnas Indonesia tersebut. Dia mengatakan jika satu tim dengan peringkat 100 besar dan yang satu lagi berada di peringkat 120 besar dunia. Indra mengatakan kedua laga itu berpotensi besar akan digelar di Indonesia. Sebab pandemi COVID-19 makin landai dan supporter sudah diperbolehkan hadir ke stadion. Kondisi itu pastinya bakal disambut hangat oleh para penggila sepak bola tanah air. Sebab mereka bisa mendukung langsung timnas Indonesia. Apalagi menurut Dirtek PSSI tersebut, pada bulan September pemerintah sudah mengizinkan stadion untuk dihadiri 100% kapasitas penonton. Indra Syafri menjelaskan untuk nama-nama lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia belum bisa dibocorkan, tetapi berasal dari Asia. Namun dalam waktu dekat akan ada pengumuman terkait hal itu. Resmi pindah ke JDT, Jordi Amat banjir dukungan dari pemain timnas. JDT sudah meresmikan perekrutan Jordi Amat pada Rabu kemarin. Namun kepindahan itu membuat bek berusia 30 tahun ini menjadi sorotan. Pecinta sepak bola terbagi dua belah pihak. Ada yang pro dan kontra setelah kepindahan Jordi Amat ke Liga Malaysia. Bahkan muncul desakan untuk membatalkan naturalisasi Jordi Amat imbas kepindahannya ke JDT. Namun tidak semuanya melihat kepindahan bek asal Spanyol ke Liga Malaysia ini buruk. Sebab ada pula yang setuju karena JDT merupakan salah satu klub terbaik di Asia. Sang pemain juga sudah memberikan alasannya mengapa menerima tawaran itu. Jordi Amat mengatakan bahwa pindah ke JDT adalah salah satu langkah untuk beradaptasi di Asia. Itu dilakukan juga demi bisa membela timnas Indonesia. Nah, di tengah ramainya kontroversi Jordi Amat, ada 3 pemain timnas Indonesia yang mendukung Jordi Amat berkarir di JDT. Lantas siapa saja mereka? Yang pertama ada Elkan Bagot. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot bereaksi selepas Jordi Amat mengungkapkan alasannya bergabung dengan klub Malaysia JDT. Tak banyak yang disampaikan oleh Elkan Bagot. Ia hanya menyematkan emoji 2 tangan diangkat dengan simbol hati lewat kolom komentar unggahan Jordi Amat. Hal itu menandakan bahwa bek Ipswich Town ini tetap memberikan dukungan terhadap Jordi Amat, yang bakal menjadi rekan duetnya andai proses naturalisasinya lancar. Yang kedua, ada Sadil Ramdhani. Dia menjadi yang pertama memberikan dukungan soal pindahan Jordi ke JDT. Itu mungkin yang terbaik buat dia. Menurut Sadil, pindahnya Jordi Amat ke JDT adalah keputusan yang baik. Dia juga menyebut klub berjuluk Southern Tiger itu adalah tim terbesar di ASEAN. Yang terakhir ada Syahrian Abimanyu. Gelandang timnas Indonesia Syahrian Abimanyu juga mendukung kepindahan Jordi Amat ke JDT. Hal itu diketahui dari postingannya di Instagram Stories. Abimanyu memposting foto Amat yang sedang memperlihatkan jersey JDT. Pemain Persija Jakarta ini mendoakan bek berusia 30 tahun itu. Marcelino mengaku jika latihan timnas U19 lebih keras. Marcelino Ferdinand sudah merasakan dilatih Sintayong di timnas Indonesia senior. Namun menurutnya intensitas tidak sekeras di timnas Indonesia U19. Marcelino sudah hampir 2 pekan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19 2022 di Jakarta. Perbedaan itu dirasakan karena para pemain di skuad senior sudah sama-sama berpengalaman.
Marcelino juga menyebutkan bahwa pelatih Sintayong menekankan disiplin lebih tinggi di Timnas Indonesia U19. Segala kegiatan para pemain diatur sedemikian rupa agar terjadwal dan terstruktur. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U19 Sintayong juga menyebut persiapan timnya jelang Piala AFF U19 2022 masih punya banyak kekurangan. Semuanya terlihat ketika kembali menelan kekalahan pada laga uji coba. Belum apa-apa, Vietnam sudah grogi dengan kekuatan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 dianggap sebagai lawan tersulit bagi Vietnam yang bakal dihadapi di Piala AFF U19 2022. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih Timnas Vietnam U19, Dinh Thanh. Laga Timnas Indonesia U19 versus Vietnam akan tersaji pada laga perdana grup A Piala AFF U19 2022 yang akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu besok. The Golden Star membawa 23 pemain untuk berlaga di kompetisi muda antar negara Asia Tenggara ini. Dinh Thanh optimis dengan komposisi skuad dan persiapan timnya menjelang tampil di Piala AFF U19 2022. Dia juga yakin dengan komposisi skuad yang dibawa ke Indonesia. Melihat persaingan pada babak penyisihan grup, Dinh Thanh menegaskan bahwa laga perdana merupakan ujian berat. Dirinya pun mengungkapkan jika dia akan secara khusus mempelajari musuh untuk memiliki cara mengalahkan Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia masih terus mematangkan persiapan menuju Piala AFF U19 2022. Garuda Muda juga sudah 2 kali melakoni laga uji coba kala bermain imbang dengan Persija Jakarta dengan skor 0-0 dan tumbang dari Bayangkara FC dengan skor 0-1. Terlepas dari hasil uji coba itu, Sintayong cukup senang dengan kondisi skuadnya menjelang Piala AFF U19 2022.